oleh tangan kanan Elohim. Nah, jadi itu sesi satu. Pertama sesinya itu Daud menubuatkan adanya Mesias yang datang di depan, ke depan, masa depan, kata Daud. Berarti Di mana ini nubuatan- Mesias itu nubuatan Nabi Daud. Iya, nubuatan Nabi Daud gitu ya, Gurunda. Iya, yang dikutip kembali oleh Petrus. Petrus ini sedang berkhotbah. Betul betul. Oh. Nah, Mesias itu kemudian ini dia berkhotbah di mana? Dia berkhotbah di depan para penyalib Yesus. Yesus sekarang itu ada di situ, lagi disalib sama mereka. Nah, sedangkan Petrusnya mengatakan ada nubuat dari Daud. Yesus tidak ditinggal di dunia orang mati. Yesus jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Nah, maka diangkat. Jadi yang tinggal di dunia orang mati itu bukan Yesus anak Maria dong. Nah, coba lihat, baca 36-nya. 36. Oke. Oh, ya 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 ya. Ya Allah, ya 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 ya. Oke, siap. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Oh, kan yang satu sudah diangkat, yang satu sudah diangkat. Nah, terlanjur ada yang disalibkan sama mereka. Masya Allah. Ada yang disalib sama mereka. Maka karena mereka adalah orang-orang kufur, ingkar terhadap Yesus, maka Tuhan murka, dijadikannya kemudian yang kau sembah, yang mereka salib itu menjadi Tuhan mereka. Siapa suruh? Makanya para penyalib itu bertanya, jadi apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Petrus jawab, coba baca nomor 40. Ya Allah. Itu ya ternyata ya. Saya baca nomor 40 ya. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. itu. Nah, Angkatan jahat. angkatan jahat itu kan minta tanda. Betul. Maka Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam perut ikan, anak manusia juga akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Angkatan jahat loh itu yang dikasih tanda itu. Betul. Iya kan? Betul. Nah, sekarang coba perhatikan data 36-nya, Dek. Ulang data 36. Baik. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Oh, di sini. Berarti di situ baru dijadikan Kristus kan? Betul. Nah, coba baca Lukas 2 nomor 11. Baik. Ya Allah, ya 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 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, sejak kapan ini jadi Kristus? Sejak lahir atau nanti setelah disalib? Kalau Yesus anak Maria sejak lahir. Nah, itu bunyinya tadi kan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Hari ini berarti pada saat dia bayi. Yang disalib baru menjadi Kristus pada saat itu. Dan Kristus pada saat itu, Masya Allah. Maka seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Inilah yang disinggung oleh Al-Quran. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Mulutmu aku itu cuma mulutmu itu. sabar.
Sabar dulu, Bang. Sabar dulu bang, Sabar. tenang. Habis ini kamu bantah, saudara ya. Sesungguhnya aku Tuhan telah menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Sabar. Dan sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Jangan Allah. setannya jangan keluar dulu, sabar dulu. Nah, di ayat Al-Qur'an di ayat lain dikatakan begini. Innahum mutahasus sayatin auliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Goblok. Mereka mengira bahwa mereka itu mendapatkan petunjuk. Ya, silakan giliran Anda berbicara, silakan. Saya mau bertanya, sejak kapan anak Maria itu menjadi Kristus? Apakah setelah disalibnya atau pada saat dia lahir sudah jadi Kristus? Silakan. Ini yang membuat Kamu mengerti tentang Kristus merah enggak? darah waktu itu. Hei. Untung dimenangkan. Weh, Bang Edi, Silakan. izin dulu Bang Edi, saya sapa tamu dulu Bang Edi. Izin ya Bang Edi, izin ya, Bang Edi izin dulu. Saya mau ngomong dulu ya. Saya ini ya, moderator dulu ya. Selamat pagi Kak TM, selamat pagi Kak Mikolin, dan selamat pagi Kak Donkin Kristen atau Muslim kalau Donkin Kristen. Silakan dibuka mute-nya. Kak Mikolin, Pagi. Kristen. Aku masih belajar bang. Kalau Islam, cuman pengen tahu aja. Oh, mau menyimak aja ya. Kalau menyimak izin di bawah Iya, ya, biar kita kasih kursi untuk kawan-kawan Kristen ya. Terima kasih ya. Oke. Baik, silakan. Ini ada 2 Kristen di sini. Silakan Bang Edi, dilanjut. Tapi pelan-pelan. Ya. Oke. Juma, dari dulu saya dengar kamu itu ngoceh tentang Jangan merepet, Bang. Jangan merepet, Diam mulutmu. bantah argumentasi saya. Diam mulutmu dulu. Sejak kapan anak Maria jadi Kristus? Apakah dari sejak lahir Kau tidak atau nanti mengerti setelah Alkitab. disalib? Kau Silakan. tidak mengerti Alkitab. Maka itu terangkan ke saya. Gak usah Oke. serang saya, terangkan. Coba buka di dalam Keluaran 3 ayat 14. Kok jadi kitabnya 15. Yahudi yang kau bahas? Diam kau. Kenapa lari ke kitabnya Yahudi? Tuhanmu dulu. Sejak kapan? Diam kau. Sejak kapan Biar kau anak mengerti. Maria itu Kristus, Bang? Biar kau mengerti. Kau Jangan kau mengerti. ajarin saya kitabnya Yahudi, itu bukan kitabmu, percuma. Diamlah Percuma. mulutmu. Itu kitabnya Yahudi, Ini ngapain ranah kau bawa-bawa? saya. Ini Alkitab Orang saya. Yahudi Kau kan- tidak pernah percaya Kau dari kepada Gua Kristen. Hira. Bagaimana pula kami mau percaya kau dengan menggunakan kitabnya Pasukan dari Yahudi? Hira. Yahudi tidak menganggap Kristen bagian dari agama mereka. Muhammad bertapa di Gua Hira. Ngapain kau sembunyikan Muhammad agamamu bertapa dengan di Gua Hira. mengambil data dari kitabnya Yahudi? Jangan. Itu memperkenalkan Jangan. diri. Yahudi tidak mengenal Yesus. Yahudi tak mengenal Waktu Muhammad bertapa Kristen. di Gua Hira. Yahudi tak mengenal perjanjian baru. Jangan sembunyi di kitabnya Yahudi. Kamu boleh membawa kitabnya Yahudi kalau kau Yahudi. Kau Kristen. Kau Kristen. Kau Karisten. Sekali lagi, kau Karisten. Kau bukan Yahudi. Jangan pernah kau mencoba menipu umat Islam dengan kau membungkus kekristenanmu dengan mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Enggak make. Enggak cocok. Enggak matching. Ya, bukan lagi zamannya membodoh-bodohi orang Indonesia. Saatnya zaman terbuka. Saatnya ini digital. Orang sudah pada tahu. Kitabnya Yahudi itu kau pakai sebagai embel-embel menutupi ajaranmu, yaitu ajaran Kristen. Orang Yahudi tidak menganggap Tuhannya keluar dari kubur. Orang Yahudi tidak pernah menganggap ibadah Sabtu berubah Minggu. Orang Yahudi tidak pernah beriman Elohim berubah menjadi makhluk manusia. Jadi jangan kau sembunyikan identitas agamamu dari barat itu dengan mencoba menipu, dengan mengambil data-data dari agama Yahudi. Jangan, please. Karena Yahudi pun meludahi kalian. Pertanyaan saya simpel kan? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Siapa dia? Yesus Kristus. Satu, pada saat dia bayi lahir, dia sudah jadi Kristus. Nah,
ada yang disalib. Orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, sejak kapan kok jadi dua Kristus? Yang satu itu kan sudah Kristus dari bayi, ini kok baru dilantik. Kenapa bisa? Oh, cek. Ternyata memang Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu keluarnya sosok manusia dari kubur pada hari ketiga. Gitu saudara-saudara. Jadi ya lembutkan hati kalian, jangan keras hati. Nggak usah kejang-kejang. Kalian boleh bertanya apapun tentang Al-Quran, kami jawab, tidak perlu kami kejang. Nah, begitu kami bernarasi, membuka cakrawala berpikir, supaya kerangka berpikir ini sinkron antara iman dan akal, ya tolong jangan kejang-kejang, jangan tantrum, hargai itu. Apa yang salah dari Bang Suma? Bang Suma kau keliru. Yang dimaksud itu di situ begini. Ya udah, kami dengar. Kalau yang kalian sampaikan itu sampai kepada apa yang termaktub di Bible, kami pasti mendengarkan. Karena Bible itu kan sebuah cerita yang dibangun oleh orang yang mewartakan keadaan pada saat itu. Maka untuk menelaah itu bukan hanya kuping yang kita butuhkan, tapi akal. Informasi itu harus ditelaah dengan akal. Benarkah? Benar. Tapi dari aspek lainnya ada yang menyalahkan. Seperti yang saya bahasakan tadi. Ternyata ada yang dilantik menjadi Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sedangkan Kristus atau Mesias untuk Bani Israel dari sejak lahir. Makanya dalam Al-Quran, Inni Abdullah Atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Dari sejak lahir dia sudah Mesias. Makanya dia berbicara. Masih dalam ayunan, masih digendong sama ibunya. Dia sudah bicara, hei Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Aku ini nabi. Aku diberi ketetapan Injil. Itu dari kecil, dari bayi. Maka tak salah ketika malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Juru selamatnya Tuhan, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Bukan diurapi setan dia itu. Dia diurapi Tuhan. Cuman Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk membuat sebuah sinyalemen kepada orang-orang Kristen supaya percaya yang lahir itu Tuhan, dengan memberikan, membumbuhi tanda koma di situ, lalu Kristusnya tidak diberi kepanjangan, habis itu Tuhan yang dikasih. Padahal harusnya tak ada kata Tuhannya. Apa itu yang ada? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Dengan kata Kristus aja orang akan paham, oh yang lahir manusia yang diurapi Tuhan. Tapi ada upaya penggiringan opini supaya orang-orang yang tidak mampu menelaah secara logis, oh yang lahir Tuhan di kota Daud. Nah, kayak mana Tuhan mau lahir, Cak Ayu? Yang lahir itu makhluk ciptaan. Oh Kristus. Oh kalau begitu dudukkan perkara ini menggunakan ilmu. Apa itu bang? Apa Mesias? Apa Al-Masih? Apa Kristus itu? Tuhan atau manusia? Manusia. Tidak mungkin Tuhan. Kalau Tuhan berarti ceritanya gini. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Tuhan di kota, dua Tuhan nanti. Atau pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kacau nanti. Tuhan yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Jadi disiplin ilmu, sebagai orang yang hidup belakangan, yang serba ilmu, ya beragama pun harus ilmu, bukan hanya doktrin dogma. Kenapa? Pertanggungan jawabannya di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi itu loh yang kita takutkan. Kenapa? Kekal. Kalau bukan di surga kemana? Neraka. Salah kita di dalam menapaki kehidupan kita dalam beragama, kekal di neraka. Kekal di neraka, bukan main-main. Bukan main-main. Makanya Al-Quran datang
Jangan Islam deh, Al-Quran. Al-Quran datang meluruskan sebagai dasar pijakan penyelamatan. Bayangkan ya, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, bukan hanya orang-orang kita ini saja yang dipanggil. Ahli kitab dipanggil, coy. Ahli kitab bangsa pilihan, di mana Tuhan pernah mengangkat perjanjian, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Aku bersama dengan kalian. Walaqad hazallahu mitsaqa Bani Israel. Aku mengangkat 12 kemudian raja di antara kalian. Aku angkat derajatmu, aku timang engkau, aku gendong engkau dari zaman purbakala. Aku sayangi engkau, inni ma'akum. Aku Tuhan pencipta alam semesta, bersama dengan kalian wahai Bani Israel, memanjakanmu, menyayangimu, mengasihimu, memprioritaskanmu, dan aku memilihmu di antara seluruh bangsa untuk aku jadikan sebagai pujaan, kekasih, anak yang intim denganku. Aku kasih syarat, lain aqamtumus shalah, apabila engkau mendirikan ibadah untukku, wa amantum birusuli, dan beriman kepada nabi-nabiku, wa azartumuhum, kata Allah, wa azartumuhum wa akradtumullah qardan hasana. Apa janji Allah kepada mereka? Waludakhilannakum jannah. Keren kan? Keren. Wahai Bani Israel, aku menyayangimu, aku mencintaimu, aku menggendongmu, aku memanjakanmu, aku senantiasa merayumu. Aku utus nabiku, aku utus kalamku, beberapa nabi ku utus spesial untukmu. Kitabku, aturan-aturanku aku buat untukmu. Aku manjakan engkau. Apabila engkau sujud beribadah kepadaku, maka aku akan mengagungkan namamu sampai kapanpun. Kata Allah dalam Al-Quran kepada Bani Israel, apabila engkau membantu perjuangan para nabiku, aku akan mencintaimu wahai Bani Israel. Akan tetapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalik, di antara kalian ketika aku sudah sepenuhnya mencintai, menyayangi, mengayomi, melindungi dan memilihmu, memanjakanmu di antara bangsa lain, tapi engkau ingkar kepadaku, maka sungguh faqad dallas sawa'as sabil, faqad dallas sawa'as sabil, engkau adalah sesat dari jalanku yang lurus. Itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kata Allah, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka kemudian ingkar. Mereka melanggar janji. Aku utus Musa, kata Nabi Musa, faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kata Nabi Musa ketika aku utus, kata Allah, engkau tahu loh, engkau paham, engkau menyaksikan, engkau melihat, engkau merasakan, aku diutus oleh Tuhanmu. Tapi mengapa kau senantiasa menyakiti aku, kata Nabi Musa. Kau selalu meremehkan aku. Kau selalu kemudian tak pernah memandang aku. Kau tegar tengkuk. Aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menjadi penuntun bagimu, tapi kau selalu menyakiti aku. Wa qad ta'lamuna anni. Kamu tahu aku ini adalah utusan Tuhan untukmu. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Kenapa kau selalu melanggar janjimu? Setelah itu, aku belum mengangkat kemudian laknat untuk mereka. Aku masih mengutus kesempatan sekali kepada mereka. Aku utus penutup nabi bagi mereka, yaitu Isa Al-Masih. Apa yang terjadi kata Allah? Bukannya mereka sadar, bukannya mereka kemudian bertaubat. Nabi Isa aku kasih dia, aku berikan kekuatan kepadanya, aku kasih dia Roh Kudus, aku berikan padanya kekuatan. Aku buktikan melalui tangannya karya-karyaku. Apakah mereka beriman? Lah, tidak. Mereka semakin memperlihatkan pembangkangannya sampai pada titik mereka berupaya membunuh Nabiku Isa alaihi salam. Apakah murkaku menyala-nyala kepada mereka? Apakah kemudian aku benar-benar benci kepada mereka setelah mencintainya? Tidak.
Aku masih menyayangi mereka. Tetapi aku tidak lagi mengutus utusan kepada mereka. Karena aku sudah mengutus beberapa kali utusan tapi hanya diolok-olok mereka. Mungkin ketika aku mengutus utusan bagi mereka dari kaum yang lain, kaum yang terbuang, yang tidak dianggap sebagai bangsa, yaitu bangsa yang ummi, mereka bisa tersadarkan. Maka Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, keturunan orang-orang yang pernah aku angkat derajatnya, keturunan orang-orang yang dulu aku pilih di antara bangsa, keturunan orang-orang yang pernah aku utus nabi-nabi kepadanya, keturunan orang-orang yang pernah aku utus wahyu kitab kepada mereka. Dengarkan, saat ini aku telah mengutus penutup nabi, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW, akan datang kepadamu, membawa kemudian risalah, menjelaskan sebagian dari isi kitab-kitab yang kalian sembunyikan. Dan telah datang kepadamu cahaya dariku, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan jalanmu, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Jika engkau wahai ahli kitab mengikuti kitab yang dibawa oleh nabiku itu, maka aku Tuhanmu memberi petunjuk kepadamu untuk menuju kepada keridaanku, kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, aku akan mengeluarkan kalian dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran datang untuk kemudian mencolek mereka. Hei ahli kitab, lu tidak pernah lurus dalam berjalan menuju kepada Tuhan, kamu selalu bengkok. Datang kepada kalian perintah, ada syariat yang didatangkan untukmu, ada nabi, ada kitab suci. Kapan kalian pernah seia sekata dengan nabi dan kitab suci itu? Melanggar, ingkar, melanggar, ingkar. Capek aku, kata Allah. Capek aku melihat tindakanmu. Maka aku mengutus penutup para nabi. Jika engkau pun tidak mau tunduk kepadanya, dengarkan, engkau akan menjadi pengganti dosa-dosa mereka di api neraka. Engkau akan menjadi pengganti dosa-dosa mereka yang telah aku hapuskan. Engkau akan aku bebankan dosa-dosa yang mereka lakukan. Semua yang ada padamu akan aku hapuskan, dan yang ada hanya dosa yang kau akan bawa ke dalam api neraka jahanam. Ini perintah. Jadi kalau ahli kitab aja diseru untuk menuju kepada Nabi Muhammad, bagaimana Kristen? Kristen tidak punya nabi, Kristen tidak punya nabi, Kristen tidak punya kitab dari Tuhan. Kalau yang ahli kitab bangsa pilihan aja disuruh menuju kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalian? Loh, kok kalian pula yang muncul bawa-bawa kitabnya Yahudi? Kalian bukan Yahudi, kalian bukan Bani Israel, kalian bukan pengikut Nabi Isa. Tiba-tiba ketika diskusi, Anda seakan-akan bertuhankan kepada Tuhannya Yahudi. Kan kacau. Kitabnya Yahudi kembalikan pada polanya. Kalau kalian punya kitab suci, ya pakai. Apa itu? Perjanjian baru. Jangan pakai kitabnya Yahudi. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Di sini sudah mau zuhur. Apa? Boleh. Enggak, di dompetku, di tasku ambil. Gitu saudara-saudara ya. Jadi penutup untuk ibadah zuhur. Habis itu nampak lagi nanti saya. Kalau ada yang mau berdiskusi, tolong akalnya dibawa. Jangan kebencian, jangan dogma. Ya, jangan dogma, lembutkan hati. Yang benar-benar, meskipun itu berasal dari orang yang kalian benci. Bang Suma bukan Kristen, tapi Bang Suma memaparkan isi Bible. Kalau benar terima, kalau tidak terima baru ditolak. Jangan mentang-mentang karena seagama, meskipun Kristen tetap aja diterima. Tapi yang diajarkan cuma doktrin, dogma, ngambil sedikit dari data Bible, udah itu Yesus Tuhan, Yesus ini, dan seterusnya. Jangan kayak gitu, terima. Unzur makala, wala tunzur man kala. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang berkata. Saya kira begitu, silakan. Halo Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Fit. Ikuti saya, Fit. Asyhadu. Dewa, lanjut. Mau nanya Bang Juma. Oh, boleh.
Masih ada waktu sedikit, silakan. Tentang Yesaya 29 ini ayat 13. Ya. Oke, kitab termaterai. Iya. Iya. Di situ ada dua kelompok, ada dua kaum yang diceritakan di sana. Nih, ketika ditanya, tercengang-cenganglah penuh kebenaran, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkan, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab termaterai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca Iqra, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini nubuat. Tapi ini pernah saya angkat di Facebook, di WA dan di Zoom, belum pernah ada yang bisa menjawab. Mana kitab termaterai itu yang kalau orang bisa membacanya pun dia akan mengatakan aku tidak paham. Apatah lagi yang tidak bisa membaca. Mana kitab itu? Dan siapa kemudian pernah menerima kitab yang diperintahkan baca selain daripada baginda Rasul Muhammad SAW? Itu pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuknya? Sehingga apa yang dibuat, yaitu periuk, dapat berkata tentang pembuatnya, bukankah dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ini singgungan kepada orang-orang Bani Israel. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan. Tuhan merancangkan datangnya Nabi Muhammad, mereka sembunyikan. Lalu mereka kemudian melantik periuk. Seakan-akan periuk itu ada, seakan-akan tukang periuk menjadi periuk dan periuk menjadi tukang. Mereka kemudian memutarbalikkan fakta. Tuhan menjadi manusia, manusia adalah Tuhan. Ini yang disinggung. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Mereka merubah firman Tuhan yang tadinya sudah menginformasikan akan datangnya sosok Nabi yang akan membawa kitab termaterai, yang ketika dikatakan kitab itu baca, dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Mereka menyembunyikan kemudian rancangan itu, mereka memutarbalikkan segala sesuatu. Maka ditanya di data nomor 16-nya, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Maksudnya, apakah Yesus yang manusia bisa dianggap sama seperti Tuhan? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, sehingga Yesus dapat berkata, akulah Tuhan yang telah membuat tubuhku sendiri. Bukankah dia yang membuat aku? Bukankah Tuhan yang telah menjadikan aku menjadi daging? Apa yang dibentuk berkata, aku yang dibentuk menjadi daging, berkata bahwa semua kalian tidak tahu apa-apa, aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? No, tidak. Ini nubuat yang Anda sedang singgung. Dari sejak Facebook sampai kepada WA, sampai kepada Zoom, sampai kepada sekarang ini TikTok, belum ada orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan data akurat siapa di kalangan mereka yang menerima kitab termaterai dan tidak bisa membaca. Silakan. Itu kalau di data 13-nya itu maksudnya gimana? Data 13-nya kita baca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekati mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia. Oke, saya jelaskan kepada Anda. Saya butuh pendalaman logika sederhana. Yang lain diam dulu. Banyak orang Kristen, penghujat Kristen itu mengatakan ini Islam. No, ini adalah kalian. Saya baca ya, saya ulang. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya
dan memuliakan aku dengan bibirnya. Orang Kristen tiap hari membawa Tuhannya Yahudi, mulutnya berbusa-busa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Itu mulutnya. Tapi di prakteknya, kau turun ke bumi, wajahmu diludahi, ditampar, ditonjok, diseret, dan lambungmu ditombak. Malah kau dibunuh dengan cara terkutuk. Dia memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dia mengatakan, akulah Tuhan yang maha kuasa, akulah Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa, maha suci, maha mulia. Tapi implementasi dari ucapannya itu jauh banget. Aku yang dikatakannya maha suci, dibilangnya aku keluar dari palungan. Aku dibilangnya maha pencipta, dibilangnya aku diciptakan keluar menjadi daging. Aku yang maha kuasa, dibilangnya aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku dibilangnya ahad, satu tunggal absolut, dibilangnya aku tiga pribadi. Dia memuji aku dengan mulutnya, tetapi dia menjauh daripada aku. Dan ibadahnya, nah dengarkan, ini poinnya. Dan ibadahnya hanyalah perintah manusia. Mana perintah Tuhan untuk makan babi? Mana perintah Tuhan ibadah minggu? Mana perintah Tuhan Natalan? Mana perintah Tuhan jangan bersunat? Mana perintah Tuhan sembah Yesus? Hanya perintah manusia yang mereka lakukan, yang mereka hafalkan. Hari Senin dalam benak mereka Minggu ibadah. Hari Selasa lagi kerja, dalam benak mereka Minggu aku ibadah. Hari Rabu lagi sibuk, dalam benaknya Minggu aku ke gereja. Hari Kamis lagi kerja, dalam benaknya Minggu aku ke gereja. Hari Jumat lagi kerja, baru bangun tidur, dalam benaknya Minggu aku ke gereja. Hari Sabtu baru bangun tidur, baru sarapan, dalam otaknya udah disampaikan semua seisi rumah. Ingat ya, besok kita ke gereja ya. Hanya dihafal. Mereka menghafal perintah-perintah yang diperintahkan oleh manusia tanpa dalil. Tanpa dalil mereka menghafal. Tanggal 25 kita hari Natalan, tanggal sekian kita peringati lahirnya Tuhan, tanggal sekian kita peringati matinya Tuhan, pada hari Minggu kita nyembah Yesus. Dihafal itu. Coba berbarislah Kristen, saya tanya, apa yang kalian peringati pada tanggal 25? Menghafal mereka langsung, kematian Yesus. Hafal mereka itu, hafal. Pada hari apa kalian beribadah? Minggu. Siapa yang kalian sembah di sana? Yesus. Hafal. Tapi semua itu hanyalah perintah manusia. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan. Mereka menganggap periuk menjadi tukang periuk, dan periuk dan tukang periuk menjadi periuk. Ini yang disinggung dalil ini. Makanya aku bilang sekali lagi yang ketiga kalinya, saya dulu di Facebook Taipuddin Ibrahim, Rudi Yohanes, ini kabur dari saya, termasuk almarhum siapa yang meninggal itu, ibu-ibu siapa namanya yang meninggal itu, Uti merah-merah itu, lari sama aku tuh, lari selari-larinya. Dia nggak sanggup kemudian membantah. Dia nggak sanggup membantah. Iya, dia tidak sanggup membantah. Ya kalau Kristen sekarang ini mah cuman mulut doang. Yang penting sudah minum 3 botol naik hadapi Bang Suma. Oh nyerocot. Itu tidak ada ilmu, cuma nyerocos. Modal topi miring aja, modal vodka, modal bir dan tua. Habis minum tua, mana semua naik di komen. Apa kau semua? Penghujat kau, anak kekira kau. Begitu ditanya ilmunya nggak ada, cuma nyerocos doang, Cak Kangkung.
Ilmu yang dibutuhkan untuk mencerahkan umat manusia itu ilmu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu, dan dengan akal budi. Bukan dengan iman, tapi dengan akal. Jadi, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba lihat Paulus. Paulus, ya paman, apa yang kau perintahkan kepada kaummu Kristen? Aku mengajarkan mereka untuk meninggalkan kuk penghambaan. Aku mengatakan kalian sudah dimerdekakan dari hukum-hukum Torah. Aku mengajarkan tak ada orang yang diselamatkan karena tunduk kepada hukum Torah. Bahkan aku mengajarkan Kristus telah mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa mereka. Dan dengan matinya Yesus, segala perintah Tuhan itu sudah dibatalkan. Bahkan sekarang mereka bukan lagi hamba Tuhan. Mereka sekarang adalah anak-anak Tuhan. Kata Tuhan, mereka memuliakan aku, tapi hatinya jauh, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia. Perintah manusia. Ketika Tuhan mengatakan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan saksi dusta, hormatilah orang tuamu. Itu perintahku, kata Tuhan. Tapi mereka ganti. Bunyinya sama, nuansanya sama, perintahnya sama, cakupannya mirip, tapi itu bukan perintahku, itu perintah manusia. Aku berkata, jangan berzina. Dia juga mengatakan jangan berzina, tapi sebelum dia mengatakan jangan berzina, dihapus dulu perintahku lebih dulu. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala ketetapan hukum Torah dan segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti jangan berzina itu terhapus. Bersih. Habis itu dia mengirim surat. Baru dalam suratnya ditulis, jangan berzina. Tuhan kan sudah perintahkan, kau batalin. Habis itu kau bikin sendiri lagi. Berarti sekarang kau yang dituhankan. Berarti sekarang kau yang berfirman. Karena firman Tuhan kau sudah batalkan dengan korban Yesus di atas salib. Habis itu kau duplikat perintah itu. Kau bikin sendiri. Sesuai dengan narasi firman Tuhan, kau buat juga firman yang sama. Berarti benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapak lo, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapak lo. Orang Kristen ditanya, kamu gak berzina? Enggak. Kenapa? Dilarang Tuhan. Yang mana firmannya? Di dalam kitab Keluaran 20. Apa katanya? Jangan berzina. Loh, tapi itu sudah dibatalin. Walaupun itu sudah batal, bos, tapi Paulus juga kan melarang. Berarti yang kau turuti perintah Tuhannya Yahudi atau Tuhanmu, Paulus? Inilah saudaraku, kenapa Islam itu harus datang. Islam wajib datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Perintahnya sama, tapi perintah senior udah dihapus. Aku bikin perintah baru. Jangan berzina. Kristen tidak berzina, bukan perintahnya Bapak yang diikuti, karena perintah Bapak udah dihapus. Tapi perintah Paulus, kamu harus menjadikan aku teladanmu, kata Paulus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekira begitu, adik saya mau ibadah. Yang pasti kata Yeremia begini, sabar. Aku tahu rancanganku. Rancanganku, kata Tuhan, rancanganku tentang kalian, yaitu takut si Zuma saya naik. Aduh, Zuma. Yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi rancangan damai sejahtera ini Tuhan sudah sampaikan di dalam kitab Yeremia 29 nomor 11. Apa yang diterangkan kemudian di sana, kalau kita lihat secara jeli menggunakan kaidah ilmu lagi nih, disiplin ilmu. Di situ diterangkan begini. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Apa Jangan bahasa? dulu, Cuma. Sabar dulu. Jangan kabur dulu, biar saya kasih data gitu dia. Apa bahasa Ibraninya damai sejahtera? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab apa? Islam. Jangan kabur dulu, saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada
aku tentang kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Allah sudah merancang Islam itu sebagai dinul haq, sebagai penutup ajaran para nabi-nabi. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridho Islam. Islam itu shalom. Yesus adalah juru shalom. Yesus adalah juru Islam. Subhanallah. Ya, congok. Jangan kabur dulu. Ya, saya ibadah dulu. Berani. Dinda David, coba Anda baca di Yeremia 29 nomor 11. Di situ Tuhan pencipta langit dan bumi Sama saya, sudah merancang agama Islam jauh sebelum Islam disempurnakan. Baca itu, rangkaikan dengan Yesaya 29 yang tadi. Alhamdulillah Anda akan sampai kepada pintu masjid dan sujud kepada pencipta langit dan bumi. Saya pamit 10 menit ibadah 4 rakaat. Kabur Habis si itu Juma. saya kembali lagi. Dengar saya Demikian. kabur si Juma. Yang Kabur, Kristian, Juma. saudara Kristian, tolong saya Udah kabur minta aja, dengan Juma. hormat Juma. tunggu saya di sini. Kabur aja, Juma. Jangan kemana-mana. Tentang materai. Tolong tunggu saya di sini. Tentang materai 7 tadi. sampai 10 Saya. menit. Ya. Tolong tunggu saya di sini. Malu Jangan sama turun. Toh, Saudara-saudara 1,5. Muslim, moderator Sama jangan saya. diturunkan. Biarkan saya akan Kalian berikut berhadapan kan, dengan kalian mereka. berikut ini. Terima kasih. Kabur si Juma sama saya. Baik, izin. Oke, saya sapa tamu dulu Kabur si selama Juma, saudara. yang Kakak Christian. Ditunggu dulu Kak Christian ya. Gurunda sudah bilang 7 sampai 10 Juma. menit. Kalian Dan berikut ini, Kakak saudara ya. Laten ini Kristen atau Muslim? Kakak Laten, Kristen Ya, atau kabur Muslim? ini ya. Ibadah Bang, ibadah. Nanti saya belakangan aja. Mau Kristen, Bang, ya? saya menunggu aja sebentar. Kristen ya? Oke, Iya. baik. Oke, silahkan. Tunggu sebentar ya. Oh, baik, siap. Ya. Kawan-kawan Kalian izin dibantu berikut. tap layarnya, Kabur jangan Juma. di-share-share Kalian juga. berikut aja. Saya naik, Iya. dia takut saya buka data gitu dia. Abang, Takut kan dia, tadi saudara. sudah bilang. Abang, sabar Abang, kan sudah bilang. Tunggu. Sambil nunggu silakan, Bang silakan, Zuma. Ustaz. Sambil nunggu saya serahkan kepada Ustadz Felix dulu sebentar ya, silakan. Silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman yang lain bersabar dulu sekitar 10 menit ya. Tunggu Bang Zuma, jangan turun ya. Nanti pas dilayani sama Bang Zuma. Oke, maaf sebentar, boleh aku jawab tentang kitab yang di materai tadi? Kitab yang di materai tadi yang dibacakan yang di Yesaya itu jawabannya ada di Wahyu 5 ayat 1 sampai 5 ataupun 6 ya. Aku baca ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi ataupun yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun. Dan pertanyaannya itu kitab apa? Iya, makanya dengar dulu biar aku lanjut baca. Kitab apa? Itu kitab kehidupan yang dimaterai. Jadi dengar ini sambungannya, baca. Kan di sini dikatakan tidak ada yang bisa membuka kitab itu, baik yang di surga, di bumi maupun yang di bawah bumi ataupun di neraka. Tidak ada yang bisa membukanya. Tetapi yang bisa membuka itu kita baca Itu di yang sini. kau bawa, resmi. Kalau kita yang kau baca Wahyu. Ini kan kitab kan mau diberikan ini kan. Ini kitab ini mau diberikan nih. Itu 2012 itu nanti kalau sudah kiamat, sudah masa penghakiman. Baca kiamat. Iya, baca. itu kan tadi. Iya, tadi kan Yesaya kan itu menubuatkan kalau Allah akan datang menyelamatkan manusia. Yang dikasih itu berkata, aku tidak bisa. Yang dikasih itu berkata, aku tidak bisa membaca. Yesaya itu begitu banyak dia? menubuatkan.
Di dalam wahyu Menubuatkan, itu, aduh, Rasmi, gimana sih? Rasmi, di dalam wahyu itu, wahyu 20:12 yang kau bawa itu adalah kitab kehidupan. Pada waktu pada hari terakhir. Iya itu dia kitab yang di materai. Kamu dengar, kamu dengar, Tuhan Yesus, kamu dengar hanya Tuhan dulu. Yesus Gak yang usah debat bisa sama membuka. dia, cinta ini bodoh. Kamu ini, dengar keluar aja. dulu. Saya mau debat Kamu sama si dengar Suma dulu. bodoh nanti. Itu sebentar, kamu dengar dulu Rasmi. Itu di Wahyu 20:12 ya. Pada hari terakhir semua manusia akan dihidupkan kembali dan akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi semua manusia akan dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi nggak ada konsep penebusan dosa itu. Karena masing-masing akan dihakimi sesuai apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah catatan-catatan semasa hidup manusia. Itu yang akan nanti dilihat, dihakimi sesuai apa yang tercatat di situ. Jadi konsep kalian tentang penebusan-penebusan itu bullshit, nggak ada. Karena akan dihakimi ya. Kenapa turun si Christian itu? Turun sendiri dia. Oh, takut rupanya ya. Turun sendiri dia. Nunggu Bang Zuma mungkin. Silakan Bang David bertanya. Bertanya sambil tunggu Bang Zuma kan bertanya aja. Silakan Bang David sama Ustadz, lanjut. Ya, yang tadi itu kan oleh karena bangsa ini kan ini menuju bangsa yang mana gitu, apa bangsa satu doang gitu, apa berbanyak. Oke, jadi bentar dulu Bang David. Jadi Bunda Rahma, ya itu dia, walaupun manusia itu sudah ditebus, kan ya ada perintah Yesus yang mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, siapa yang dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan melakukan ajaran dari Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, nama yang dibaptis itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka. Dan nama siapa yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan langsung dibuang ke neraka tanpa diadili. Dan itu adalah kalian Islam langsung. Di mana di situ Yesus Ini saya mau bilang, nalarnya Bunda itu tidak cerdas. Aduh, Orang ngomong itu dipotong, jangan dipotong dong. Itu mencerminkan nalar Anda Ngapain kurang didengar cerdas, khotbahnya Pak. yang asal Bukan congor? khotbah, Ngapain? Anda bertanya, Apa? dia menjawab, tapi Anda potong. Ya, saya Itu kan tanggapi tadi. Tanggapi itu tadi kan. mencerminkan Yesus dibawa Anda di itu situ. kurang Nggak ada cerdas Yesus di situ. nalarnya. Nalarnya Nggak ada kurang Yesus di cerdas. situ. Seperti Pir, itu. nggak ada Yesus di situ. Nggak ada Yesus. Nalarmu kalau jalan nalar Anda itu tidak bisa membantah. Gini aja. Kesimpulan. Taninbar, tolong dengar saya. Ya, justru kamu yang tidak sopan. Orang diskusi kamu masuk tanpa mengucapkan salam dulu. Harusnya kalau kau punya etika, naik, diam dulu, nunggu orang selesai baru kamu ya salam, selamat siang ke. Kamu langsung nyerocos. Justru kamu yang Saya masuk, ini saya hanya sebetulnya Iya, makanya kamu diam dulu, biar Moderator saya Bang Jay. masuk. Bunda aja kan motong. Saya kan tanggapi Kapir. Yang dia sampaikan itu ngerocos, nggak ada datanya itu Yesus katanya di situ. Mana ada Yesus? Dia belum selesai ngomong, harusnya Anda dengarkan, jangan dipotong. Kita dengar congornya khotbahnya Dan di gerejamu mengklaim- sana. Di gerejamu. Dan mengklaim di itu gereja tidak kalau- sesuai pikiran iman Kristen, makanya mana mencerminkan Anda itu kurang cerdas nalarnya. Kalau kau Makanya saya cerdas nggak tahu. mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Kalau kau cerdas. Yesus itu lahir, Iya, mati dan makanya. bangkit. Makanya Yesus kau itu cerdas itu. Tuhan kok keluar dari kelamin? Apa kecerdasanmu di situ? Itu yang ketololan. tidak cerdas itu kalau misalkan Yesus tidak Menuhankan hidup sampai manusia yang saat keluar dari ini. kelamin. Yesus itu hidup sampai saat ini. Oke. Mau naik diskusi atau bagaimana ini? Mau naik diskusi atau adu Saya hanya bilang Bunda ini mencerminkan nalarnya kurang cerdas. Itu aja ya. Oke, terima kasih ya. Saya turun Kalau ya. kau cerdas, Saya turun tidak ya. mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Yesus itu hidup. Mampus. Nyinggung-nyinggung cerdas. Kecerdasanmu di mana sih menuhankan manusia yang keluar dari kelamin? Mana kecerdasan di situ? Jelas di dalam Bibelmu Tuhan itu bukan manusia.
Yang dilahirkan Maria itu manusia, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang. Terus di dalam Bibelmu dibilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Kau paksakan ini manusia ini Tuhan. Berarti kau nggak ada akal toh. Kau nyinggung-nyinggung nalar segala macam. Justru kalian tuh harus berpikir. Agak diiniin Bunda, sudah Muhammad. Agak diiniin Bunda. Takutnya nggak pakai anti rungkat. Takut rungkat. Oh, Iya nih. sorry. Oke, Bang David. Bang David. Boleh saya tanya sama Bang David? Ya. Tadi kan Bu Darni, Bu Rasmi mengatakan, Rasmi Darni kayak mengatakan, ya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk ya di situ. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Kristen di sini, termasuk kepada Bang David, Injil yang mana yang diberitakan itu? Injil yang mana yang diberitakan kepada seluruh makhluk? Apakah Injil yang disebut di sini adalah Gospel Yohanes, Markus, Lukas atau gimana? Silahkan dijawab dengan referensi ya. Atau ada Kristen yang lain yang mau jawab? Silahkan dijawab pakai referensi. Beritakan semua Injil. Saya mah nggak sanggup, Bang, memberitakannya. Iya memang. Karena Injil yang disebutkan di situ adalah Injil. Sementara yang diberitakan sekarang oleh Kristen adalah Gospel Yohanes, Markus, Lukas. Nah, sementara yang mengatakan itu katanya adalah Yesus. Sementara konfirmasi tentang Gospel Yohanes, Markus, Lukas tidak ada dari Yesus. Kan aneh ini kan? Aneh kan? Beritakanlah Injil. Apakah Injil yang diberitakan ini adalah Gospel yang sekarang diajarkan oleh Kristen? Sementara Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini tidak ada konfirmasi dari Yesus. Bahkan dalam Catholic Identity sampai sekarang masih tertulis di dalamnya, kalau kita buka itu sampai sekarang kepengarangan Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu masih menjadi misteri siapa penulisnya. Makanya kan aneh ini. Injil yang mana sementara Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada bangsa Israel, terkhusus kepada domba-domba yang tersesat. Berarti ini kan kontradiktif. Ada ajaran Yesus, ada ajaran yang lain. Gitu loh. Silahkan Kristen naik, dibantah atau dijawab pertanyaan saya. Sambil nunggu Bang Zuma. Siapa lagi kalau bukan Paulus mah? Nah, itu dia. Itu dia. Ada ini yang mau naik ini. Silakan naik Kristen. Bang David, udah mualaf aja Bang David. Enak loh Bang David, nanti tidak diusir sama Yesus kau Bang David. Aku aja udah mualaf Bang David. Sama mualaf itu. Apa? Sama kayak Kang Dito mualaf gitu. Ya daripada kau nanti kekal di neraka selama-lamanya. Iya, sama kayak Kang Dito mualaf. Iya. Kirain Islam lahir. Halo, Abang Christian. Bang. Halo. Iya, Kristen kau Bang? Ya, Kristen ini. Ya, ditunggu dulu Bang ya. Atau mau diskusi langsung dengan Ustadz Felix boleh Bang? Ada Ustadz Felix juga di sini, ada Bunda Rahma juga, silakan. Silakan. Baik, silakan. Silakan bertanya. Kalau mau bertanya silahkan. Kalau tidak mau bertanya, mau ditanya gitu. Felix ini apa mualaf ya? Bukan. Oh, bukan. Tidak usah ditanya itu. Di sini kita diskusi ya. Statusnya jangan ditanya. Silakan. Oh. Loh, mualaf kan bukan status, tapi kan ya bagian dari. Bukan Ustadz Felix ini Pak Gembala. Silahkan kau diskusi. Pak Gembala gimana maksudnya? Ya silakan Anda bertanya. Ya silakan Anda bertanya. Di sini penginjilan gratis tanpa memungut perpuluhan, gratis. Silakan. Oh gitu. Penginjilan semacam apa ya? Iya, diskusi Pak. Diskusi. Oh, diskusi gitu ya. Bapak tadi mengatakan apa ya? Bahwa Injil yang ada sekarang ini
tidak terkonfirmasi dengan Yesus atau bagaimana? Tolong bisa dijelaskan, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, yang menjadi pertanyaan mendasar di sini, kalau memang Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini adalah yang dikatakan Injil, saya minta konfirmasi dari Yesus tentang keabsahan Bible Yohanes, Markus, Lukas. Kan kalau kita bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, kan konfirmasi langsung daripada Allah tentang Al-Quran kan jelas. Banyak datanya, salah satu diantaranya inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Dan ayat yang lain, hazah bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Ya, kami memberikan petunjuk berupa Al-Quran kepada seluruh manusia agar mereka menjadi manusia yang bertakwa. Itu konfirmasi langsung dari Allah tentang Al-Quran. Nah, kalau memang Injil yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus adalah Gospel Markus, Lukas, Yohanes, tunjukkan konfirmasi dalam Bible tentang keabsahan Bible Yohanes, Markus, Lukas. Silakan. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga di dalamnya Perjanjian Baru itu memang bukan kitab yang dibawa oleh Yesus kok. Memang bukan kitab dibawa oleh Yesus. Gitu, Bang. Berarti Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini betul nggak yang apa disampaikan Catholic Identity bahwa sampai sekarang masih menjadi misteri? Nah, ketika kemudian ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, terus pantaskah dikatakan kitab suci yang bisa dijadikan rujukan? Terus tolak ukurnya apa, Bang? Pantas dan tidak pantasnya. Oke, tolak ukurnya kan. Kristen mengklaim bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini adalah sebuah kitab dari Allah, dari Allah. Oh, bukan. Kristen tidak pernah memahami seperti itu. Oh, Kristen tidak pernah memahami dari itu. Tidak. Oh, berarti Anda menyangkal bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas ini bukan kitab ini Anda mengatakan bahwa ini bukan kitab suci. Kitab suci, tapi bukan istilahnya turun. Kitab suci, saya memahami itu sebagai kitab suci, saya yakin kitab suci, tapi latar belakang munculnya bukan diturunkan oleh Allah atau diberikan dari Allah, enggak. Itulah bedanya. Saya yakin ini sebagai kitab suci, tapi latar belakang asal usulnya munculnya bukan diturunkan oleh Allah. Ada Katolik atau Protestan, Pak? Saya Protestan. Protestan. Jangan dipelesetkan Protestan loh ya, nanti dipelesetkan. Tapi Anda sendiri mengatakan tadi bahwasanya Gospel Yohanes ini bukan dari Yesus. Bukan. Terus bukan dari mana? Yesus. Hah? Dari mana? Dari para penulisnya, no. Dari para penulisnya. Jadi Anda begini loh ya, jangan membuat keberadaan kitab kami itu seperti Quran. Nggak sama, bro. Jadi Anda jelas Pak. Oke, Anda diam dulu ya. Saya jelaskan ini dulu ya. Anda kan sudah mengakui bahwasanya ini adalah karangan yang ditulis oleh para penulis. Ya. Ya, betul. Berarti kelayakan kitab yang dikatakan suci itu adalah firman Tuhan. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, di situ Rasulullah mengatakan wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang kusampaikan kepada kalian dariku, akan tetapi semuanya itu wahyu dari Allah. Kemudian yang diajarkan oleh Yesus, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, sampaikan kepada mereka. Berarti apa yang diturunkan kepada Yesus sebagai utusan dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga sebagai utusan, itu semuanya dari Allah. Makanya dikatakan firman, dikatakan kitab suci. Makanya Al-Quran itu dikatakan kitab suci, dengan Injil dikatakan kitab suci karena murni firman dari Tuhan. Nah, itu menjadi tolak ukur syarat sehingga dikatakan kitab suci. Lalu kemudian Anda mengatakan Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu kitab suci, sementara itu adalah karangan. Layak nggak dikatakan kitab suci? Padahal itu adalah karangan manusia, tulisan manusia, karangan manusia. Sudah. Ya, silakan Anda jawab. Di mana mungkin ya Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu dikatakan kitab suci sementara itu bukan dari Tuhan, gitu loh. Nah,
Saya berikan latar belakangnya dulu ya. Gospel atau kitab Perjanjian Baru kan munculnya pada abad pertama. Ya, dari background tokoh Yesus ya. Itu abad pertama dari background tokoh Yesus dari Israel. Sedangkan Quran munculnya 600 tahun setelah Yesus ya, pada abad ke-7 di Arab. Perhatikan di sini ya. Kemana-mana jawaban Bapak itu, kemana-mana jawaban Bapak itu. Anda jelaskan dulu di sini. Anda jelaskan kamu dulu. ngomong saya dengar loh ya. Tapi masalahnya Anda kemana-mana. Nanti saya jelaskan. Saya tuh memberikan bukan kemana-mana supaya Anda tuh tahu gitu loh, posisi Anda berbicara tahu gitu loh. Oke. Masalahnya kamu berbicara. Kamu tuh kalau begitu berbicara saya ya. tanya sama Bapak supaya jawaban Bapak terarah gitu loh. Gini Pak, saya minta konfirmasi daripada Allah tentang Gospel Yohanes, Markus, Lukas. Itu kan Anda tadi menyangkal bahwasanya itu bukan dari Yesus. Nah, tentunya kalau dikatakan kitab suci Memang itu betul. dari Allah. Konfirmasi dari Allah tentang kitab Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu simple question kok pertanyaan saya. Silakan dijawab. Pertanyaanmu itu kan gini loh ya. Itu ketentuan dari mana? Jangan ada dong diskusi kok Max. Pertanyaanmu itu men-setting dalam arti Quranmu kamu jadikan bahan pertanyaan di kitab kami. Ya. Mengarah. Artinya kan begini. Kalau Quran itu asli turun dari langit firman Allah Tuhan negeri Mekah gitu kan? Nah, sedangkan kitab Jawab kami dulu pertanyaan Ini nggak saya, Pak. nyambung Jawab orang. dulu pertanyaan Pak saya, Pelik, Pak, supaya Pak Pelik nggak nyambung. Orang ini nggak nyambung. Sama Pak David aja. Pak Christian, istirahat dulu aja ya. Ini takut. Iya, nggak apa-apa. maunya Kalau misalkan kita mau adu pintar-pintaran, insya Allah kami siap Pak. Tapi kalau mau adu bego-begoan, kita kalah Pak. Ya, Bapak mau bilang kami takut, nggak jadi masalah itu buat Bapak ya. Karena yang namanya orang cerdas itu apa yang ditanyakan sama Ustadz Pelik itu nyambung Pak. Sementara Ustadz Pelik menanyakan A, Bapak menanyakan B. Ini tidak nyambung. Ya, sebentar Pak ya. Sudah dipotong. Kalau Bukan, Bapak kemana-mana Pak. Bapak kemana-mana. Lebih baik sama David aja. Berikan dasar dulu. Ya, nggak apa-apa Pak. Nah, itu nggak benar diskusi kok seperti itu. Ya, Bapak istirahat dulu ya. Biarkan Pak David aja. Silakan Pak David. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bang Jum. Oh, Bang Jum udah monitor kan? Assalamualaikum juga baru. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana orang itu? Turun Gurunda. Udah turun. Turun dia. Oh, Turun. mungkin ke puskesmas sunat. Ya, lanjut. Kalau ngomong jangan dipotong, belum selesai udah dipotong. Ya. Silakan. Jadi Pak Felix itu Enggak gini loh, Sampai Bang mana Juma. Siap. Bang Juma gini. Bang Pelik itu menanyakan sesuatu yang tidak ditanyakan gitu. Dia menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Loh. Sampai mengatakan Al-Quran datang sekian, Injil datang sekian. Kami nggak menanyakan itu, Bang Pelik Ya, itu. betul, tapi Nggak itu menanyakan. masalah. Karena yang namanya nilai kebenaran, Pak, nilai kebenaran itu bukan yang ditentukan siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari akhir. Sama halnya seperti handphone. Handphone 3310 Sama dengan dengan handphone iPhone. Sebentar. Dengan handphone iPhone lebih hebat mana handphone, Pak? Mana yang harus kita ikut? Mana yang harus yang lebih bagus itu, Pak? Jadi nggak bisa Pak bilang seperti itu ya. Jadi Bapak istirahat dulu, biarkan Pak David dengan Bang Juma dulu ya Pak ya. Begitu Pak ya. Silakan Pak David. Ya, Mas, itu masih tadi yang Yesaya itu, Mas. Itu Tuhan itu menyinggung dari pihak bangsa sepihak apa banyak pihak gitu, Bang. Bangsa yang bangsa ini datang ini. Itu masih terkait dengan mana? Yeremia. Yang 29 ayat 13 kan oleh karena bangsa ini datang. Nah, ya Tuhan ini menyinggung sepihak apa banyak pihak gitu. Oke, baik. Kalau kita melihat dari Yesaya 29, kita merujuk kepada pengajaran yang muncul di Yesaya 1. Itu berbicara tentang bangsa-bangsa di mana cakupannya itu minimal 4 bangsa, 4 masa yang diterangkan di sana.
4 masa di mana diterangkan bahwasanya mimpi Amos ini adalah penglihatan yang terkait dengan masa terakhir adalah raja-raja Yehuda. Dikatakan gini, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Berarti bangsa yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutku. Itu membahas tentang bangsa Israel, bukan bangsa lain. Jadi bangsa Israel ini datang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan itu terjadi dari zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, sampai kepada zaman Yesus. Bahkan sampai mereka mendirikan agama Kristen loh. Bayangkan aja tuh, dari sekte yang ada di antara Bani Israel, mereka membentuk kemudian sekte di luar yang diajarkan oleh para nabi. Coba Anda baca di Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh bangsa yang beradab. Dia adalah sekte dari Kristen. Tuh. Saking sesatnya mereka sampai mereka membuat sekte tersebut. Cuma tukang putar balikan kebenaran loh, David, hati-hati. Enggak, itu fakta, itu fakta. Putar balikan si Juma itu. Itu fakta. Jangan si Juma ya. Perintah Tuhannya kepada Bani Israel, jangan kau menambahi firmanku, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, ulangan 6. Kalau perintah ini dilakoni oleh orang Yahudi, ya tidak ada perjanjian baru. Karena mereka dilarang menambah dan mengurangi. Itu jelas itu. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Jangan percaya omongannya cuma ada. Saya baca kalau gitu. Kalau Anda mengatakan jangan percaya, oke. Saya bacakan dalilnya supaya Anda itu jangan larinya ke saya. Jangan larinya ke saya. Ini kubacakan sama saudara ya. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu yang untuk dilakukan supaya kamu hidup dan supaya memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim, sembahan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Dalil. Kenapa kau lawan dalil? Berarti kalau orang Yahudi menegakkan firman Tuhan yang datang kepada mereka, haram hukumnya. Ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Galatia, Pararang, Padale. Itu haram hukumnya. Gak boleh ada penambahan. Itu dalil. Tapi ini kan perintah untuk Yahudi, bukan perintah untuk Kristen. Kalian bukan bagian dari mereka. Kalian mau bikin kitab ini, kitab itu, kitab nggak ada hubungannya. Oh, kalian bukan jemaat Yahudi, kalian bukan umat Yahudi yang diperintahkan untuk jangan menambah hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Ya Israel dong. Kalian mau bikin kitab sendiri, ya bikinlah. Emang kalian Bani Israel, tidak ada urusan. Cuman kalau kalian menganggap bahwasanya kitab yang kalian pegang yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang keluar dari kubur, ente salah. Kalau Anda mengatakan kitab itu firman Tuhannya Yahudi, salah ente. Kenapa? Karena hukum yang datang, ketetapan yang datang, aturan yang datang, ketentuan yang ada, larangan dan perintah itu sudah termaktub di dalam kitabnya Yahudi. Jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Paham? Nangis kan kau? Nangis. Bungkus kitab kau itu, bungkus. Tidak boleh. Kau gabung-gabungkan perjanjian lama, perjanjian baru. Hei, yang kau sebut perjanjian lama itu justru perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda.
yaitu aku akan memasukkan seluruh hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi yang kau sebut perjanjian lama, bagi lo, bagi Yahudi itu adalah perjanjian baru. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah percaya dengan kitab kalian. Kenapa kami pakai? Karena itu adalah berita. Berita apa? Berita dari pewarta. Apa cakupannya? Tentang Yesus katanya. Siapa dia? Katanya sih Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa jadi Tuhan? Tanya sama mereka. Sejak kapan Tuhannya Yahudi keluar dari kuburan? Jadi gitu saudara. Jangan sakit hati, jangan marah, jangan benci, jangan iri. Lembutkan hatimu, kurangi makan babi, biar lembut kemudian daging yang ada dalam hatimu itu. Lalu terima kebenaran itu. Ingat, untuk sembuh dibutuhkan obat yang pahit. Tidak benci tapi prihatin. Kalau mau sembuh, jangan lupa minum obat yang pahit. Pahit belum tentu jelek. Pahit justru menyembuhkan ente. Silakan. Baik. Selamat siang. Izin saya sapa tamu dulu. Selamat siang Kakak Novia. Kristen atau Muslim? Kristen. Oh baik. Selamat siang Kakak Novia. Ya kawan-kawan, Saya mau izin, bertanya. ya izin dulu ya Kakak Novia. Kawan-kawan 1,7K mata memandang, silahkan di tap-tap dan di follow akun para apologet yang ada di atas, akun Gurunda, akun Ustadz Felix, akun Bang Dewa dan semua apologet yang ada di atas. Terima kasih. Silahkan Kakak dilanjutkan diskusi. Iya, pertanyaan saya gini Bang Juma. Iya. Apakah Yahudi juga mengakui Al-Quran? Apakah Enggak. Apakahnya Allahnya Muslim sama dengan Elohim? Karena Allahnya Yahudi Elohim. Iya, kami Tuhan kami Allah, mereka Elohim. Tidak sama Tuhannya. Berarti Tuhannya beda Ya silakan. Iya silakan Ya. aja, tidak masalah. Kalau dikatakan gak sama ya nggak masalah. Terserah. Berarti kami menyembah Allah, mereka menyembah Elohim, tidak masalah. Emang kenapa? Toh kami tidak. jadi beda. Dengar. Kami menjadi Islam itu bukan karena membaca Bible, bukan membaca terjemahan kitabnya Yahudi. Kami bukan Kristen. Kami menjadi Islam menyembah Allah karena Al-Quran, bukan karena mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Kalau Anda mengatakan tidak sama, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan Elohim, silakan. Emang ada urusan apa dengan iman kami? Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal Islam, silakan. EGP. Iya, Bang Juma, nggak urus. Gini. Gimana? Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa Taurat, Zabur, dan Injil. Di mana di dalam Al-Quran ada Taurat menempel? Lucu ini. Iya. Di mana? Saya nggak Coba. Tunjukkan di mana Taurat ada menempel di Al-Quran. Di mana? Kalian itu tidak bisa Bukankah berdiri kalian punya kitab tanpa itu perjanjian Taurat, baru Zabur, yang kalian dan sebut Injil. kanonik? Itu tidak bisa berdiri tanpa ada terjemahan kitabnya Yahudi. Ayo. Betul. Ayo. Ya, karena Islam lahir dari bangsa Yahudi. Siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus di mana mengajarkan Kristen? Ayo. Murid-murid Yesus. Di mana enggak? Yang saya tanya, siapa yang pernah mengatakan bahwa Kristen itu ajaran Yesus? Mana buktinya? Di mana Yesus pernah menamakan agamanya Kristen? Di mana? Dari murid-murid Yesus. Oh, murid Yesus, ternyata kalian pengikut murid Yesus. Kupikir pengikut Yesus. Jadi sekarang kita sudah mulai berubah ya. Kristen ini adalah pengikut murid Yesus. No problem. Bang Juma. Oke, Kalau sekarang Allah yang Anda sama, tunggu sabar dulu, kenapa Saudari kalian Novia. nunggu Saya tanya Taurat? dulu ini kembarannya Paulus. Saudara Kristen, kembaran Paulus. Saya mau tanya sama saudara. Silakan. Yang Anda maksud murid Yesus yang Kristen itu yang mana? Murid Yesus kamu katanya baca Alkitab. Enggak, saya tanya, yang mana murid Yesus yang kamu ikuti yang Kristen? Coba. Murid Yesus itu Petrus. Nah, coba kamu sebutkan di mana Petrus menyebut agamanya Kristen. Coba. Bentar ya. Ayo. Di mana Petrus menyebut jemaatnya itu adalah jemaat Kristen, jemaat pemakan babi, jemaat tidak bersunat, jemaat mingguan. Petrus menyebut jemaatnya itu di mana?
Dengarkan, tak ajarin samamu. Pasang mulutmu kalau kupingmu sudah nggak berfungsi. Dengar. Paulus pendiri agama Kristen memproklamirkan di dalam suratnya dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau ngarang di sini. Jangan kau nipu, ini bukan gereja. Jangan kau ngarang, jangan kau nipu. Menurut pendiri agama Kristen Paulus, dia sendiri yang proklamirkan dalam suratnya Galatia kepada jamaat yang ada di Galatia. Apa kata Paulus pendiri agama Kristen ini? Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kau tunjukkan dalil bantahan kalau Petrus itu pernah diutus kepada orang yang tidak bersunat, yang nonotnya bau Tunjukkan. Di mana? Di mana? Saya diam, saya menunggu dalil di mana Petrus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, yang kulupnya bau sagu. Silakan, saya tunggu. Ini ya Dul Juma, dengarkan dulu Dul Juma ya. Memang kamu pinter ngarang supaya tidak ada ayatnya di mana Petrus beragama Kristen, memang nggak ada. Tapi secara tersirat itu Kristen. 1 Petrus 4:16 ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ini maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini dalam perkataan Petrus ya, 1 Petrus 4:16. Jadi kalau kamu tanya mana Petrus beragama Kristen, ayatnya nggak ada Dul Juma ya. Tapi secara tersirat bahwa Petrus ini juga beragama Kristen sehingga mengatakan itu, saya ulang lagi 1 Petrus 4:16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi gitu Juma ya, kamu pinter ngomong kok Juma, tapi banyak sesatnya gitu loh. Ya, pinter ngomong, kamu aku hebat, banyak tahu Alkitab, tetapi kosong kebenaran tentang isi Alkitab. Ya, saya akui kamu hebat, luar biasa. Sudah. Followernya. Sudah. Ya. Sudah. Sekarang begini, belum. Tunggu. Sudah belum? Ya. Sudah belum? Biar ku suapin kamu dedak. Sudah belum? Belum ya. Oh, belum. Tolak ukur kebenaran ajaran Kristen itu bukan apa yang Anda katakan ya. Anda pakai Alkitab, pakai Bible ya untuk berbicara tentang Kristen, silahkan ya. Tetapi itu bukan tolak ukurnya. Itu bagi saya hanya memutarbalikkan kebenaran ajaran Kristen. Sebab ajaran Kristen tidak bisa dipahami, dimengerti menurut pola pikirmu yang Muslim itu, meskipun kamu menggunakan Alkitab. Itu Juma ya. Itu jadi apa alatnya? Apa alatnya untuk memahami agama Kristen? Ya. Apa? Untuk memahami alatnya adalah kita harus hidup baru dalam Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Maksudnya apa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya itulah namanya pengalaman spiritual seseorang. Iya, maksudnya gimana? Supaya saya bisa paham Bible itu maksudnya gimana? Saya harus gila dulu kayak kalian gitu? Bukan. Kamu jadi bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, berarti kau harus membodoh-bodohi orang. Bagaimana aku bisa jadi kalian kalau begitu? Harus terima dulu masuk kuburan jadi Tuhan. Kamu tanya begitu diberi solusinya malah menolak. Buka mulutmu biar kemasukan dedak. Diam. Yang kau sebut di 1 Petrus 4 itu bukan Petrus. Itu tidak bercerita tentang Petrus. Data itu tidak bercerita tentang Petrus murid Yesus. Kau jangan gila permanen. Jangan mentang-mentang untuk masuk agamamu harus gila dulu. Harus menerima roh yang bertanduk 7 bermata 7 dulu. Habis itu kau katakan Petrus agama Kristen lah. Sorry Petrus itu tidak diceritakan di sono. 1 Petrus 4 itu tidak bercerita tentang Petrus.
Kalau kau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak Cak Kangkung. Itu perkataan Petrus. Tidak ada dia mengatakan itu Petrus, Cak Ayu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada data di dalam kitab Petrus bahwa yang menulis Petrus itu Petrus. Gak ada. Petrus, dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan saya, saudaraku, kembaran Paulus, dengarkan. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Itu satu. Paulus berkata, Petrus diutus untuk Yahudi saja, orang bersunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tulisan Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, itu ada tulisan orang yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Paulus mengatakan Petrus diutus untuk orang yang bersunat. Untuk apa Petrus murid Yesus menulis surat kepada jemaat yang bukan untuk dia diutus? Jangan gila permanen dong. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengarkan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya mengaku Yesus Kristus. Kalau iblis ini datang kepada Petrus, lalu Petrus kemudian ini keluar dari ajaran Yesus asli, itu karena dia sudah mengikuti Yesus yang palsu. Karena Yesus yang asli mengatakan, sebab dengar dulu kembaran Paulus, dengar. Sebab kata Yesus, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan termasuk Petrus. Jadi kalau betul ini Petrus, berarti dia sudah disesatkan oleh Yesus palsu. Begitu. Dah, coba pertanyaan saya disentuh sedikit dong. Di mana Yesus mengajarkan kemudian kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus? Di mana? Karena dengar. Karena Yesus sudah mendengarkan firman Tuhannya agar Yesus jangan menambah dan jangan mengurangi. Silakan. Silakan Bang Christian, dijawab. Ya, pertanyaan cuma saya jawab tidak ada kalau Yesus untuk mengkonfirmasikan. Nah, dah selesai. Dengar dulu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Dah selesai. Kamu enggak. Udah, apalagi yang harus dibahas? Jalan keselamatan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang harus kami terima sebagai Muslim ini Yesus. Kalau Kristen ternyata tidak dikenali oleh Yesus, ya buat apa Cak Ayu? Mau Kristen itu baik, mau Kristen itu benar, mau Kristen itu langsing, lancip, runcing, kotak, segitiga, atau apapun itu, lentur, keras, lembut, manis, nggak peduli EGP, makan aja sendiri. Ternyata itu tidak berasal dari Yesus. Halilintar. Jadi kami umat Islam itu harus berpacu kepada para nabi, bukan kepada orang-orang yang tak jelas. Sorry Bang Zuma, kenapa Al-Quran mengutip Taurat padahal Tuhannya nggak sama? Ya betul. Al-Quran itu datang kemudian menceritakan perihal umat terdahulu, bukan mengutip, bukan menjiplak.
bukan mengambil terjemahan. Nabiku Nabi Muhammad didatangkan ke atas muka bumi ini justru untuk memperingati orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tadi saya sudah membacakan dalil di awal loh. Saya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberitakan kepada Bani Israel agar kembali kepada jalan Tuhan dengan mengikuti Al-Quranul Karim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, yang dulu pernah aku utus kepadanya para nabi, yang dulu aku wahyukan kepadanya beberapa kitab, telah datang kepada kalian Nabiku Muhammad untuk menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ayo, mana kitab Taurat itu kalau tidak disembunyikan? Mana? Mana kitab Injil itu kalau tidak disembunyikan? Yang ada di tangan kalian itu bukan Torah, yang ada di tangan kalian itu bukan Injil. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk datang mengajak Bani Israel untuk kembali kepada jalan yang benar. Nabiku Muhammad datang diutus untuk menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Makanya bukti kitab itu disembunyikan, yang ada di Kristen itu cuma catatan-catatan wartawan. Bang Juma. Bukti bahwa kitab Torah dan Injil itu disembunyikan oleh Bani Israel, yang ada di tangan orang Kristen semuanya hanya catatan wartawan. Ayo. Mengapa Muslim menganggap Musa nabinya padahal Tuhannya beda? Tuhan Musa. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, bukan diutus kepada umat Islam. Nabi Musanya diutus kepada Bani Israel, dan kami diminta oleh Allah Tuhan kami untuk beriman kepada para nabi. Bukan menjadi umatnya, bukan mencomot kitabnya, mengambil terjemahannya, lalu menempelkan kemudian dalam Al-Quran kami. Enggak, tidak seperti kalian. Di Al-Quran, padahal Tuhannya beda. Sama. Di dalam kitab kalian, dengar. Di dalam kitab kalian, di situ juga mencomot tentang ajaran Dewa Molok. Apakah kalian mengaku bahwa Tuhan kalian itu adalah Dewa Molok? Karena di dalam kitab kalian ada Dewa Molok. Ya enggak dong, kata kalian, meskipun iya. Ayo. Jadi dikutip bukan berarti, dengar. Dikutip bukan berarti menjiplak. Al-Quran datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Apa yang diterangkan Al-Quran? Surah Al-Ahqaf ayat 12. Dengar. Kembaran Paulus. Dengar. Botak cilak diam kau. Botak cilak diam. Kau gosok-gosok aja itu batu nisanmu. Diam. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyya yunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran ini aku wahyukan kepadamu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi Bani Israel. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim, yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Bukan mengutip Torah, mengambil terjemahannya, nempel di Al-Quran. Enggak, kami bukan seperti kalian. Mencopet kitabnya orang, mengambil kitabnya orang, lalu menempelkan di agamanya, biar dianggap bahwa dia juga ajaran Nabi. Kenapa mengambil hukum Taurat Musa padahal Siapa yang mengambil Taurat? Siapa yang mengambil hukum Musa? Siapa? Nyontek. Siapa yang menyontek hukum Musa? Mana? Kan sudah kukatakan samamu. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Al-Quran datang sebagai rahmat, menjelaskan tentang kitabnya Nabi Musa yang dulu pernah datang kepada Bani Israel. Nggak ada hubungannya. Oke. Al-Quran cuma menjelaskan. Sekarang apa hubungannya Kristen memakai kitabnya orang Yahudi? Jawab. Cuma kamu nggak punya pendirian. Jawab. Off. Silakan jawab. Apa hubungannya Kristen dengan kitab Torah? Kenapa ada kitab Taurat di agama Kristen? Jawab. Karena Yesus melakukan. Saya tidak tanya Yesus. Yesus orang Yahudi. Kalau orang Yahudi pakai Torah memang punya dia. Yang saya tanya Ariteng, pemakan babi.
Silakan Anda tunjukkan kepada saya legalitas Anda menggunakan Taurat itu di mana. Silakan. Cuma kamu tanya, mau dijawab sudah kamu potong. Kamu takut Iya, mendengar karena kebenaran. saudara Nopia ini yang nyerocos duluan. Silakan. Kamu takut mendengar kebenaran, ya. Silakan Paulus, jawab. Oke. Silakan diulang pertanyaannya Juma. Tolong kamu diam loh ya. Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Itu hak kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Hukum-hukum yang datang kepada Musa tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan Lalu saya. kenapa Muslim Ini betina disunat? diturunkan aja dulu. Betina ini diturunkan dulu. Dia terlalu banyak makan dedak tadi pagi. Turunkan dulu pemakan dedak ini. Kenapa hukum waris yang diwariskan kemudian kepada Bani Yakub kok bisa ada di dalam gereja? Jawab. Jawab Pak Kalau saya Muhammad. jawab, tolong tutup mulut dulu Juma atau buka masker aja gitu ya. Kamu tuh bukan diskusi ya, memaksakan kehendak gitu loh. Pikiranmu supaya kami terima gitu. Tolong ya. Wahai anakku, mulai kan? jangan kau menangis, tak perlu kau bersedih. Kalau di celana, ke toilet aja, di situ ada air. Jangan nangis di sini. Kalau tak ada air, cebok pakai dedak. Pakai batu no. Pertanyaan saya sederhana. Hukum Taurat, kitab Taurat, milik hak kepunyaan Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub. Mereka adalah keturunan orang-orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda. Kenapa kitab Bani Yakub ada di dalam gereja rumah ibadahnya orang Buarwat? Oke. Jawab. Saya jawab, tutup mulut dulu ya Juma ya. Ayo belajar santun dong kalau diskusi. Itu aja terus. Loh, Jawab. Saya jawab ya. Tutup mulutmu ya. Jangan kau ngomong dulu ya. Buka maskermu ya. Gitu. Enggak kau sambung lagi. Enggak. Mengapa? Bagus. Silakan kejawab. Silakan. 1, 2, tidur. Kitab Yahudi Tanakh itu masuk di dalam Kristen. Karena latar belakangnya Kristen itu meyakini tokoh Yesus. Ya, tokoh Yesus itu dari Israel, dari Yahudi. Yang mana oleh Kristen diyakini sebagai Tuhan Allah Israel yang turun ke dunia jadi manusia. Ini yang melatar belakangnya. Kemudian orang-orang yang pertama kali mengajarkan dan menyebarkan paham bahwa Yesus adalah Tuhan itu juga orang-orang Yahudi, bukan orang Arab. Yaitu mereka Petrus, Yakobus, Yohanes termasuk Paulus, mereka juga orang-orang Yahudi ya. Kemudian pertama kali orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan yang jumlahnya ribuan itu juga orang Yahudi, yaitu ketika Petrus berkhotbah ya. Kamu baca nanti Kisah Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah ketika hari raya Pentakosta. Dalam satu hari 3.000 orang-orang Yahudi bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah kejadian ini, maka Petrus dengan para murid-murid yang lain mengajarkan Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sampai keluar ke negara non-Yahudi, non-Israel. Maka kalau Kristen menggunakan kitabnya Yahudi karena ada kaitan sejarahnya, historisnya, bro. Tidak sembarangan tiba-tiba comot ambil kitabnya Yahudi tanpa ada dasar. Itulah ada dasar karena faktor historis ya.
Itu ya. Jadi kalau kamu memfitnah begini begitu, saya anggap anjing menggonggong kabilah Oke, diam gantian kita. Dengarkan gurumu bicara. Dengar, diam. Kau duduk. Guru dah, penyesal. Duduk tenang di situ, botak licin. Duduk situ. Dengarkan saya ngomong. Yang kau paparkan ini adalah orang-orang yang keliling-keliling pengikut Paulus untuk mengkristenkan orang, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Yang saya tanya tentang kitab, Cak Ayu. Bukan tentang pengajaran, kitab. Kau ngerti kitab nggak? Hah? Kitab, buku. Mereka mengajarkan tidak membawa kitab. Mereka keliling-keliling Galilea tidak membawa kitab. Mereka tidak mengajarkan kitab Torah. Yang mereka ajarkan adalah konsep pengajaran penyembahan kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu yang mereka ajarkan. Saya tidak tanya itu, Cak Kangkung, botak licin. Yang saya tanya, kitab ketetapan, hukum-hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, kok bisa ada di dalam kitab, ke dalam agama Aliteng? Saya tidak tanya, kenapa? Karena dulu murid-murid Yesus itu berkeliling-keliling kota, naik delman dan bis kota. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya, kamu nggak ngerti jawaban saya kamu. Botak licin, dengarkan. Tidak ada. Coba. Oke. Saya ngalah kali ini. Saya ngalah. Tolong kau tunjukkan kepada saya di mana murid Yesus menenteng kitab Taurat ketika dia mengajar. Di mana murid Paulus menenteng kitab Taurat ketika dia ngajar Kristen. Di mana? Tertulis di mana? Biar kuremukkan itu otak kau itu. Tolong kasih saya data di mana murid-murid yang kau sebut itu membawa buku Torah dalam penginjilan untuk mengajarkan Aristen. Silakan. Di mana? Botak licin. Di mana tuduhanmu kalau murid-murid Yesus itu mengajarkan Taurat? Di mana tertulis? Sedangkan Petrus tidak pernah membawa buku Lukas, buku Markus, buku Matius, apalagi buku Taurat. Kamu buka sejarah gimana ngomong. Silakan. Kau tunjukkan dalilnya di dalam kitab kau itu, catatan wartawan itu, murid Yesus menenteng Torah ketika dia melakukan penginjilan itu di mana tertulis? Cepat. Pertanyaanmu tidak ada ayatnya. Kenapa? Itulah yang ku maksud. Longor, mulut karet. Dengarkan, mulut karet, mulut ngeper. Dengarkan saya. Kau tutup. Di mute manusia ini. Kau jangan buka sebelum saya diam. Sebelum saya diam bicara, kamu jangan buka. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agama Kristen? Nih dasarnya. Catat. Dalam nubuat Yakub kepada keturunannya, disebutnya kemudian Yakub memanggil ke-12 anaknya, anak-anakku, ya paman, kumpul. Ayah ingin menceritakan tentang nubuat-nubuat kalian, apa yang terjadi kepada keturunan kalian kelak. Dengarkan ayah. Lari kau kan, mencret kau pemakan dedak, makan jangan sombong kau. Jadi Yakub, anak-anak saya yang dibawa, supaya jangan anda itu mudah dimurtadkan. Dengarkan. Yakub memanggil ke-12 anaknya. Kumpul kalian, kumpul. Ya paman, kumpullah mereka. Anggaplah kalau sekarang ini kumpul, dibuat kopi, dibuat teh, ada yang goreng pisang, ada singkong, ada onde-onde yang isinya kemudian kelapa merah campur kelapa. Duduklah mereka ya kan ya. Di atas balai-balai, ada angin sopai, kemudian suara-suara jangkrik. Lalu Yakub mengatakan begini, wahai anakku, datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Maka berhimpunlah kamu, dengarlah wahai anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Jadi Israel itu nama lainnya Yakub. Hei kau anak pertamaku Ruben. Iya ayah. Engkaulah anak sulungku. Oh ya? Ya, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Thank you ayah. Yes, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Makasih ayah. Nah itu, kau dengarkan itu. Kau adalah kesulunganku, kekuatanku, permulaan kegagahanku. Oke Ruben? Yes. Kamu setuju? Yuk. Sini, yuk. Yang kedua, Simeon.
Yu Simeon dan Yu juga Lewi, sekalian 2 orang, kau bersaudara. Senjata kalian itu adalah alat kekerasan. Paham ya kalian berdua? Iya ayah. Janganlah kiranya jiwamu turut dalam permupakatan mereka dan melanggar kemudian kesucian. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkara murkaan mereka berdua telah memotong urat keting lembu. Oke, kalian paham situ? Itu firman Tuhan, ketetapan Tuhan terhadap kalian. Terkutuklah kemarahan mereka, kata Tuhan untuk kalian berdua. Begitu? Paham? Iya ayah. Oke, kamu sekarang sini. Kau maju. Yehuda, bukan kau Nat, kau nanti. Yehuda dulu, sini maju. Ya ayah. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, wahai Yehuda. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu yang lain. Paham? Engkau Yehuda, ayah sampaikan, kamu itu akan seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau akan naik ke suatu tempat yang tinggi dan berkata, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, engkau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkanmu? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak darimu, wahai Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakimu, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi dengarkan Yehuda, kamu jangan serakah. Ada masa di mana kerajaanmu akan dialihkan kepada bangsa lain, di mana dia ketika datang, dialah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Setuju? Setuju ayah. Nah, dulu ya, siapa yang belum ayah sebut namanya? Siapa? Saya ayah. Oh, Sebelon. Nah, gini Sebelon. Gini. Kau nih, Sebelon, akan diam di tepi pantai laut. Engkau akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Paham ya? Singkat aja kalau kau. Yang jelas kau itu akan hidup di area-area laut lah, di pantai. Paham? Iya, ayah. Nah, sekarang kau Isakar. Kamu seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Jadi kau jangan katakan kepada yang lain ya bahwa dia adalah keledai. Kamulah, wahai Isakar, yang nanti berlaku seperti keledai yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, di negeri itu permai, maka disandarkannya kemudian bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Paham itu? Iya ayah, kok aku jadi budak? Udah, itu nubuat untuk kau, terima aja. Baik ayah. Nah kamu lagi, Aser sini. Kau itu nanti makananmu akan limpah mewah. Engkau akan diberikan santapan-santapan dari raja-raja. Paham? Asik. Betul itu ayah? Betul. Nah giliranmu Gad, sini Gad. Apa ayah? Engkau akan diserang oleh gerombolan, tetapi engkau akan menyerang tumit mereka. Wow, keren aku ya ayah. Iya. Terus kau Asher, sini share. Makananmu itu Asher akan melimpah-limpah, dan raja-raja akan datang memberikan santapan-santapannya kepada kamu. Ayah kan sudah 2 kali. Iya, cuma sekali, cuman Bang Suma aja yang mengulangnya 2 kali. Terus siapa lagi yang belum nih? Aser sudah, Gad sudah, Naftali sudah, Zebelon sudah, Yehuda sudah, siapa lagi? Benyamin. Benyamin. Sini yuk, Benyamin, sini. Duduk paling depan kau. Nah, ini anakku ini, Benyamin. Iya ayah. Kau akan berlaku seperti serigala. Wow. Berlaku seperti serigala, wahai Benyamin. Benyamin, kamu akan berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi engkau memakan mangsamu, dan pada waktu petang engkau membagi-bagikan rampasanmu. Hah? Benyamin berlaku seperti serigala, keturunannya seperti serigala, mengambil barang orang, memangsa, lalu rampasannya dibagi-bagi. Ulang lagi. Benyamin,
Kadia. Iya ayah. Kamu seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi kamu memakan mangsamu, dan pada waktu petang engkau membagi-bagikan rampasanmu. Wow. Benyamin mantap kali. Kenapa Benyamin mantap? Karena dia seperti serigala. Itu mah anjing. Yang serigala gimana? Bunyi serigala itu gimana sih? Meow. Engkau akan berlaku seperti serigala, memangsa mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan rampasannya. Wow, berarti ada hak orang diambil lalu dibagikan ke bangsa lain. Nah, siapakah dari keturunan Benyamin ini? Baca Filipi 3. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Wow. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Yakub, dari suku Benyamin. Wow. Ulang lagi sekali lagi. Aku Paulus, keturunan Yakub, dari suku Benyamin. Benyamin, lakumu kelak seperti serigala. Engkau memangsa mangsamu, lalu engkau kemudian membagi-bagikan harta rampasanmu. Apa yang dirampas kemudian? Hukum Torah diambil yang hanya milik kepunyaan Yakub, lalu dibagi-bagikan keluar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, karena ada tertulis, terkutuklah dia orang yang mati di atas tiang salib. Maka yang tadi Torah hanya untuk Bani Israel, melalui tangan keturunan Yakub, yaitu Benyamin cucunya, mengambil Torah itu dan mungkin aja dia nggak membagi-bagikan sih, tapi ada orang di luar Yahudi yang kemana-mana menenteng terjemahan Torah. Ngeri ayah, ngeri ya. Ada yang datang ya, bukan dari Israel loh, bawa-bawa Taurat. Dari mana dia dapatkan? Itu milik kepunyaan Yakub, gak diberikan ke bangsa lain. Tapi kok ada yang datang sok paten, ngaku-ngaku keturunan Israel rohani, bawa Torah. Ini hasil jarahan atau apa sih? Halilintar, ternyata nubuat Yakub terhadap keturunannya itu terbukti hari ini, saudara-saudara. Terbukti. Ketika ada perintah kemudian, pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Adakah perintah? Pergilah, jadikanlah, beritakanlah Taurat kepada seluruh makhluk. Tidak ada, Cak Ayu. Halilintar. Jadi dari mana mereka dapatkan ini? Oh, ternyata dari Paulus, keturunan Benyamin. Ternyata Benyamin memang sudah diramalkan keturunannya seperti serigala. Tapi bukan itu poinnya kan Bang Suma? Bukan. Lalu poinnya di mana? Poinnya di mana Bang Suma? Poinnya di sini. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala. Itu Yesus pernah katakan Bang Suma? Pernah. Coba Bang Suma ulang. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ulang lagi Bang Suma. Yesus berpesan kepada muridnya. Muridnya itu Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa katanya?
waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Wow. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu nyamar seperti muridku. Ngeri saudara-saudara, ngeri memang, ngeri memang. Tapi kalau dijelaskan kayak begini, Bang Suma penghujat, Bang Suma intoleran, Bang Suma radikal, Bang Suma gitulah. Aku datang hanya sebagai pemberi peringatan, weh. Anda mau terima, Anda tidak terima, tak ada paksaan. Umat Islam itu datang hanya sebagai pemberi peringatan saja. Engkau diutus untuk memberi peringatan. Ketika mereka kemudian mendengarkan peringatan itu dan taat, maka itu adalah kemenangan bagi dia. Bukan kemenangan bagi siapa-siapa. Itu kemenangan bagi dirinya. Engkau datang kemudian, apa tujuanmu? Wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Allah menurunkan Al-Quran. Iskalallah, berkatalah Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, ya Isa, wahai Isa, ini mutawaffik, aku mengambilmu, warafiuk, dan mengangkatmu ilayya, kepadaku, wa mutahhiruk, dan aku mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa jailul ladzina taba'uk, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikutimu fauqa, di atas fauqa, di atas alladzina kafaru, orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kata Allah, wahai Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu, aku mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ayo saudara, mungkin kau mengatakan aku penghujat, Bang Suma penista, Bang Suma itu kemudian merusak tatanan agama, membuat kemudian perpecahan antar umat. Adakah lisanku kemudian menghujat Yesus? Adakah lisanku menginginkan kematian terhadap dirinya? Tidak. Aku datang sebagaimana risalah Islam datang. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemudian dalam Al-Qur'an, wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu berita-berita gaib tentang nabiku, tentang hambaku. Aku beritakan tanpa penyelidikan, tanpa melalui daftar pustaka, tanpa tinjauan mesium. Tidak ada. Engkau seketika memberitakan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, berita gaib ini, bahwa aku sesungguhnya mengangkat Nabiku Isa alaihi salam. Lalu aku tunjukkan tugasmu, wahai Nabiku Muhammad, untuk mensucikan Nabiku Isa alaihi salam dari sangkaan-sangkaan orang kafir terhadap dirinya. Subhanallah. Ajarkan itu Nabi Isa alaihi salam, meskipun mereka tidak imani, tetapi mereka tahu dulu sebelum mereka mengganti namanya menjadi Yesus, dulu mereka menggunakan nama Isa Al-Masih. Meskipun Nabi Isa alaihi salam sudah dihapuskan namanya di dalam kitab mereka, tetapi ajaran Nabi Isa masih dibawanya. Mereka masih menyebutnya Alkitab, mereka masih menyebut Injil, mereka masih menyebut hamba Allah, mereka menyebut
kemudian ajaran-ajaran yang Isa alaihi salam sampaikan kepada Bani Israel. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan engkau wahai Nabi Muhammad, aku utus untuk mensucikan nabiku tersebut dari orang-orang kafir yang memfitnah, yang menghina, yang merendahkannya di hadapanku. Maka Allah berkata kepada Nabi Isa, wa isqalallah, ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan mereka kemudian untuk menuhankan aku. Yang aku ajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tapi mereka kemudian menyelewengkan ajaranku, padahal aku sudah berpesan kepada mereka. Orang-orang Farisi, orang ahli Torah sudah duduk di kursi Musa, jangan kau mengikuti mereka. Aku sudah sampaikan seperti itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Aku sudah sampaikan, tegakkan hukum Torah, aku benarkan ajaran Torah itu, jangan kau tinggalkan Torah itu. Tetapi mereka kemudian membangkang, ya Rabb. Kata Allah, umatnya Nabi Muhammad diutus kemudian untuk memerangi. Siapa yang diperangi? Saudara-saudaranya setan yang menyelewengkan ajaran para nabi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina amanu yukatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya syaitan. Bersihkan Nabi Isa dari sangkaan-sangkaan, hinaan-hinaan yang mereka lakukan. Bersihkan. Dengan cara apa? Bantah mereka dengan argumentasi, hantam mereka dengan data-data ilmiah, sadarkan mereka, guncang tubuhnya, remukkan kemudian pemikiran-pemikiran mereka yang justru bertentangan dengan ajaran para nabi. Maka kata Allah, faqatilu awliya asyaitan. Perangi mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini. Ajak mereka berdialog, ajak mereka berdiskusi, ajak mereka menggunakan akal sehat supaya mereka bisa sampai kepada jannah. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi manusia yang hina sampai hari kiamat. Aku kelak kata Allah, "Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Kemudian kepadaku engkau kembali, aku penciptamu akan memberi keputusan tentang apa yang kalian perselisihkan. Kita hari ini berselisih. Ada yang mengatakan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah jelmaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada yang mengatakan setelah dia menjelma menjadi manusia, dia dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia. Katakan kepada mereka, engkau batil. Maka aku Tuhan akan memutuskan perkara yang engkau perselisihkan. Subhanallah. Begitulah saudara-saudaraku, ya, bahwa ketika Nabi Yakub di dalam kitabnya Yahudi menubuatkan tentang anak-anaknya, ternyata ada yang bergelar Benyamin, anak-anaknya itu keturunannya kelak berlaku seperti serigala. Dan hari ini kita bertemu dengan sekelompok manusia yang membawa katanya kitabnya Nabi Musa, yaitu Torah, meskipun hanya terjemah. Tapi ketika mereka kita tanya, apa hakmu menggunakan kitabnya orang Yahudi? Dari mana legalitasnya? Apa validasinya? Siapa yang memberikan? Siapa yang punya wewenang untuk kemudian memberikan kitab itu kepada kalian? Meskipun dalam bentuk terjemah, tak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang sanggup menjawabnya dengan valid, kecuali hanya mereka mengatakan Yesus orang Yahudi, murid-murid orang Yahudi. Memang betul. Subhanallah, saudara Ain, syukran. Siapa yang mengatakan dia orang Barat? Siapa yang mengatakan dia orang Makassar? Gak ada. Memang dia orang Yahudi. Terus yang kami tanya ini kalian, bukan murid Yesus yang kami tanya, kalian. Apa hak kalian menggunakan itu? Terpujilah
Dia yang datang memberikan kitab. Jadi tak ada dasar pijakan, tak ada legalitas sama sekali. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih, saya berpanjang lebar. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini, sehingga saudara-saudara yang masih menggunakan akal mau berdiskusi dengan kita, berbicara dengan kita berdasarkan data, menerima apa yang kita sampaikan ini berdasar terhadap literasi yang muncul dalam dua kitab Al-Quran dan juga kitab mereka, yaitu Bible atau Biblas. Waktu dan tempat disilakan. Saudara-saudara, mohon maaf, para pendeta, para pastor, misionaris, jangan kau biarkan kemudian jemaahmu berserak. Maju ke sini, naik ke sini, hadapi kami. Mari kita mencerahkan anak bangsa, kita cerdaskan, kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka tidak menyembah kepada sesamanya manusia. Halilintar. Demikian, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru bergabung ada 25.000 mata memandang, dibantu kencangkan tetep layarnya. Ini yang Novia tadi minta naik lagi Gurunda, yang cewek tadi. Silakan. Syaratnya gunakan akal, lembutkan hati. Tanya Baik. sejauh mungkin yang saudara bisa. Gali kebenaran dalam Islam, dalam Al-Quran. Silakan. Tapi ingat, saya butuh akal Anda, jangan ditidurkan. Bangunkan akal Anda ketika berhadapan dengan kami apologet Islam. Silakan. Baik, siap. Kak Boxing ini